wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sadaqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi jahin nabiyyi was sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal nur. Amma ba'd. Yang mulia para habaib serta para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, yang terhormat para pejabat pemerintah baik dari sipil, TNI maupun Polri, yang ulun hormati keluarga besar kedua mempelai yang telah menjadi wasilah kita berkumpul pada acara malam hari ini. Hadirin hadirat yang ulun hormati, yang ulun muliakan, mudah-mudahan sabarataan yang hadir dapat rahmat yang banyak dari Allah dan tidak pulang kita dari tempat ini melainkan barataan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan berkat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari ini, malam ini Allah pertemukan kita pada taat. Bil khusus ulun pribadi bersyukur kepada Allah karena Allah telah menyampaikan langkah ulun ke desa Bangkuang, Kelurahan Bangkuang. Ini apa sejarahnya guru Bangkuang? Asal usul ulun tadi di mobil merumus Bangkuang ini berasal dari kata bang dan uang. Jadi disambungkan dua, Bangkuang artinya ini kelurahan orang berduit. Nah, insya Allah mengarangnya nangke ini nih, mudahan rakyatnya sugih berdaya. Bila sugih nyaman. Namun dia sudahnya sugih karena nyaman, jalan tuh mulai di luar di aspal sampai ke dalam. Tapi wah ini berarti belum sugih lagi. Ngarangnya barang dulu Bangkuang. Sejarahnya kada tahu leh. Kenapa orang tuh? Dalamnya kayak Cucuknya pacul nyata. Kalau mau bunyi, ya kawan. Udah kawan makin kejut kawan ya. Menghilangkan tersebut. Ada tahu sejarahnya leh, Bangkuang leh. Lain kayak kampung ulun lahir, nah kampung ulun lahir itu namanya Talan. Talan tuh ulun tahu sejarahnya. Talan tuh bahasa kita Taguk. Talan tuh ya Taguk. Jadi sejarahnya bahari itu di kampung ulun lah. Kampung ulun. Ada orang mencari iwak bejukung, sekalinya ada tadung. Sehingga dengan tadung nih menaguk, ditaguknya lawan jujukungnya orang tadi. Cuma nang bejukung ini besangu galati ada latih. Inya hidup dalam parut tadung, ditorehnya parut tadung tadi mulai atas sampai ke bawah. Inya hidup, tadungnya mati. Nah pas inya ditaguk tadung itulah kampung itu dingarani Talan, karena ada orang ditalan oleh tadung. Nah itu kisahnya apa? Jadi tadungnya mati, larut tujuh kahilir. Babaya larut, luntur kulitnya, lalu dikurai sana tuh ada ngarannya Sungai Impur, karena kulitnya luntur.
lewat pada sungai Intor, Tadung tadi tamandak di jembatan, maka sungai itu jadinya berbau, lalu ngaranilah kampungnya Sungai Bebau. Wayah ini diganti ngarannya Sungai Wangi. Mbah itu wayah ini pemekaran lagi berubah jadi Desa Benua Rantau. Mbah hari sana Sungai Bebau. Hujar aja juga. Hujar itu bisa hujan bisa lantai. Dah kembali ke tema kita malam hari ini. Alhamdulillah sekali lagi ulun bersyukur. Padahal ini Uyuh pian datangi ke sini. Orang menyambut Uyuh. Bujuran ulun hanya malam tadi datang di Banjar. Esok pagi harus ke Banjar lagi. Karena jadwal ini takapit, mau kada mau ulun harus bulik. Karena takapit nih sebut ingatnya pulang takapit. Dan lalu kawannya sebut ingatnya. Ini sebuah esok balik lagi ke Banjar. Doakan aja ulun sehat dan doakan mudahan ulun selamat dunia sampai akhirat. Nah hadirin sekalian rahimakumullah, ulun kada bisa tadi menuruti nang nih tuan rumah membawa apa sambutan tadi. Oh berapa hari ke mahapali itu nanti seminggu itu mahapali. Ulun kada bisa membantu turutin kayak Tuhan, jadi panggil ulun seadanya aja. Mudahan pian paham. Insyaallah paham lah, paham jalan lah bahasa ulun lah. Nah, kita nih sama itah deh. Sama itah deh. Sama aja kita berjalan. Nah hadirin sekalian rahimakumullah, di antara bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, Allah Ta'ala memberikan kehendak di dalam hati makhluk itu, terlebih khusus kepada manusia, ingin ada keinginan hidup bersama dengan lawan jenis. Nah ini merupakan bentuk keadilan Allah. Tutup, jangan bepek. Bentuk keadilan Allah, Allah gerakkan hati kita manusia ini ada naksir, ada kehendak, ada kontak dengan lawan jenis kita. Dan Allah betul-betul memahami ini. Nah sehingga manusia ini bila sudah sampai umurnya, ujar orang tua bahari, nyingking, rahat menyingking. Ibarat ayam tuh hajar bataji, rahat menyingking. Istilah kami di kampung rahat gatal tanduk. Ini bila nang rahatan kayak itu deh, rasa hendak lawan kepada lawan jenis itu bilang luar biasa menggebu-gebu di dalam dada. Nah maka dari itu Allah Ta'ala tuh paham benar kehendak manusia ini kayak apa, sehingga Allah berikan aturan supaya kita ini hidup jangan nang kayak binatang. Ada perbedaan antara manusia yang beragama dengan binatang, sehingga ada syariat Islam namanya pernikahan untuk menyalurkan nafsu biologis manusia ini. Allah tuh paham manusia ini perlu itu, kada kawa kada perlu, dan itu kada salam dilajari ilmu laduni gitu. Ada orang hendak mengagai itu. Bila sudah sampai umurnya pasti paham kisah mengagai itu. Allah pun membikinkan aturan supaya hidup ini jangan camuk. Nah, jatuhan-tuhanmu maraha hendak bebas begegawi dengan lawan jenis. Apapun na ikam gawi, tapi ikat dulu dengan sebuah akad namanya pernikahan. Silahkan hendak menggawi apa, yang penting nikah. Dengan lawan jenis nih nikah dulu, bebas hendak mau apa-apa aja. Tapi kalau belum nikah, kada mau bebas. Ini aturan agama. Apa tujuan nikah diantaranya? Allah ingin memeliharakan keturunan kita manusia dengan jelas. Punya ada nikah, lalu jelas di bini ini batianan siapa jelas. Tapi yang kada nikah,
Sekong hendak tanam gani, sekong hendak tanam gani, sekong nanam cihirang, sekong nanam gani kusang, sekong nanam paloy, sekong nanam anu siok kunos. Malah teh kampaknya ampun siapa aja deh. Siapa mengirim guru aja gitu abahnya. Islam itu agama yang paling memperhatikan kepada keturunan. Nah sehingga supaya bibinian itu jelas melahirkan anaknya siapa, maka diikat dulu dengan hubungan pernikahan. Jelas jadinya Islam tuh bujur-bujur menjaga. Nah disinilah Pak Ai, Bu Ai, kenapa Rasulullah itu menyuruh kawin tuh bercapat. Ada 5 perkara yang disuruh Nabi bercapat, disunnahkan bercapat-capat. Di antara yang 5 itu yang disuruh Nabi bercapat, mengawinkan anak bibinian bila sudah waktunya. Kita bisi anak bibinian fitnahnya lebih besar daripada bisi anak lalakian. Coba japian pikiran. Apalagi wayah ini nah, anak-anak remaja nih nakalnya minta ampun. Kenakalan remaja tuh minta ampun biar. Pergaulan bebas di mana-mana. Sakahandak buahnya, gawi bila cocok takdirnya, iya masalah kawin berudi. Ini kenakalan remaja, ini harus diberantas ini. Apalagi kalau sudah remajanya ini kecanduan miras, kecanduan sabu-sabu, saben malam mau untal gajah, gajah ditabok saben malam. Saban malam mau untal jinit, kada apa pada menjinit saban malam. Ada negara kalau makan jinit limpok salipar itu setempat jadi hilang habis. Nah, hanyong pikir jenama. Hanyong kayak itu. Apalagi biar sudah otaknya nih kada normal lagi bila menjauh itu. Makanya dangari kekanakan deh, nah bagusnya. Dangari bebe. Jangan coba-coba umpatan mengkonsumsi yang bisa memabukkan. Paham? Paham? Kamu awas dibilang mabuk. Kada tunggal kakanak, nantu hagin berpikir juga. Maulah kakanak orang dipadahi, nantu hanya mabuk sekampungan. Kakanak dia umpat juga. Ini kenakalan remaja di mana-mana. Ulun suah boleh ceramah hendak diranjang orang mabok. Orang mabok pakai musim teh. Nah, musim udah orang aja. Kenapa ranjang mobil kami? Kira-kira masalah ulun kayaknya kan musim. Jika kejadian kalau nang mabok nih meranjang mobil ulun matinya. Itu kira siapa nak hukum? Itu harus diperjelas itu. supaya jangan salah hukum deh. Kalau kita melanggar pasal 338 ayat 2 KUHP, iya itu pasal pembunuhan itu jadinya. Kalau 340 itu pasal pembunuhan berencana. Kalau itu kan ada berencana, orang menabrak seorang sebujurnya. Jangannya ada CCTV di jalan, kau mau ungkap itu. Tapi ya polisi ahlinya mengungkap hal seperti itu. Suasa kali, untung supir ulun sigapnya, tak langsung merem. Wah, jangan tidak sikit lagi kejadian. Orang nanti meranjah, ada seorang ada. Sebidang motornya aja, jauh gitu. Dasar bener jurang anak-anaknya. Ulun jangan kada takut, jangan ulun dijaga, ben sahul lincai. Ulun ini kada jaga, bang. Ada daun potongan lo mau jaga, ada jala, tapi mau muha bini 2 bang, adalah. Tuhan, ini bini ulun yang pertama 4. Ini orangnya yang pakai kerudung sisa biru. Ini bini ulun yang pertama boy. Oke, itu orangnya nama cadar di mana. Yang kedua ada di Padang ya. Ini yang tampil ini yang pertama aja, yang kedua udah boleh tampil. Salah lah bu orang begini 2. Nah, mau kada salah, apa-apa.
Amonnya orang berdiri dua kada salah, maulah pian mengizinkan laki pian kawin lagi. Apa maka kada mau? Kenapa bo kada mau bo? Hah? Jadi kada hakon laki pian berbini dua apa? Kenapa bo? Kada hakon berbagi? Iya, yang ada hakon dibagi itu apanya? Ini harus kita perjelas dulu. Apanya, Bo? Lato-latonya. Bo. Ada akun berbagi lato-lato. Ibu. Bo, pikirkan gue. Seputih-putihnya orang, insya Allah lato-latonya coklat. Bapak juga dipalarakan kayak itu. Rasakan aja gue. Bo, ada hakon berbagi ya? Kenapa? Selain lato-lato, adakah alasan lain? Bon, bukan masalah apa dok? Hah? Kebagi cintanya. Bobo pian di buaya kada tahu kami lalakian ini sudah dididik mulai lagi halus berbagi cinta. Kami cinta kepada mama, cinta kepada abah, cinta kepada ading, dan semuanya kami bertanggung jawab. Ading kada makan, kami mengutarakan lauk. Ading kada makan, kami memasakan. Kami bertanggung jawab karena dasar cinta sudah terbiasa. Jadi kami berbini lebih pada satu, gampang kami membagi cinta. Karena sudah terlatih mulai sejak kecil. Nah itu alasan kali terima gue itu. Ada lagi alasan lain kok. Apa jajar? Apa jajar? Apa jajar? Bilanya mampu. Berarti wah ini belum mampu. Belum mampu oleh. Oh, balok. Batas standarisasi kemampuan menurut pian itu seperti apa? Udah santai di jalan lagi cara pakai tabuk orang bakal binan dia juga. Kayak apa, Bo? Standarisasi kemampuan ibu tuh lalakiannya harus memenuhi apa, harus menyediakan apa, menurut ibu mampu seperti apa, Bu? Pas-pas aja hidup kayak apa, nambah bini. Iya, yang menurut ibu mampu tuh seperti apa? Harus punya duit berapa, harus isi apa gitu. Ada juga lah, jadi mampunya kayak apa, Bu? Urut sampai tak malam belum lah, ini gue bilang. Tadi saya kelihatan semuanya tuh tapi Kenapa, Bu? Kenapa, Jar? Rancang menoleh ini ke? Berarti bini ulun tuh tahu aja, karena ini sudah paham bagaimana kondisi ulun gitu. Ini orangnya paham ulun. Ulun pakai sama kayak ini, kita pernah sarik gue. Karena ini sudah memahami dan menjalani gitu. Itu bukti kan? Apa, Bu? adep semuanya. Kan orang babini dua tuh kada salah. Terus menurut pian kada mau memberi izin, ya kenapa gitu. Jadi ibu tadi karena mau berbagi, yang kata aku dibagi itu apa? Ulun sudah dapat dua jawaban, satu lato-latonya, dua cintanya, karena aku dibagi. Kenapa, Bu? Sebenarnya Bu kalau ibu hakun memikirkan dengan hati yang damai, hati yang tenang, pikiran yang dingin, ego pian singkirkan, pian akan menemukan jawaban yang sangat indah. Asal ibu mau berpikir damai. Tapi ini ibu ini bawa ego, bawa kehendak pian, lalu kada mau menerima kehendak kami. Mendekati kiamat itu, Bu jumlah binian lebih banyak daripada lakian. Sampai Nabi berucap, inna min asyraqis sa'ah
ayyurfa'al ilim wa yadhharal jahal wa yafshul zina wa yushrabal khamar wa yakthura nisa wa yakillar rijal hatta yakuna li khamsina ma'atan qayyimun wahid. Binian banyak, lakian sedikit, bandingannya 50 banding 1. Wayah ini ulun kira-kira 25 banding 1 gua. Banyak binian di bumi ini daripada lakian. Oleh karenanya menurut akal kalau banyak binian daripada lakian, otomatis lalakiannya kada cukup dibagi. Kalau ibu tetap ngotot tidak mengizinkan suami ibu kawin lagi, lantas perempuan yang lain sisanya siapa yang nafkahin? Apakah ibu rela dan ibu tega melihat teman-teman ibu tidak bahagia? Wah. Nasib aja lagi. Mau musik ya. Apakah ibu tega melihat teman-teman seperti ibu tidak bahagia? Mereka tidak pernah merasakan surga dunia gara-gara ibu nama ngulur. Ayo buka hati pian, singkirkan ego pian dari sekarang. Mudah-mudahan ibu bisa bekerja sama dengan kami. Siap bu, ayo kita wujudkan poligami bersama. Setuju ibu-ibu? Ada hendak kok, Bo? Sekarang ulun berikan gambaran. Seandainya laki pian berbini 4. Seandainya, Bu, seandainya saja. Tidak kenyataan. Seandainya laki-laki punya bini 4 di rumah. Seikong babasap, seikong batatapas, seikong menyapui rumah, seikong balap lantai. 1 pekerjaan, 4 pekerjaan mudah dikerjakan dalam waktu yang sangat singkat karena kan menggawi 4. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Apakah ibu tidak mau diringankan beban di dalam rumah? Ibu tahu karas gue pian ini. Sekali lagi ulun bertakon, maukah pian mengizinkan laki pian kawin lagi? Keras. Bu, apakah pian memahami isi hati seorang lelaki? Jangan sampai cuma ibu yang ingin dimengerti. Kami pun sebagai lelaki ingin dimengerti. Karena kami punya rasa loh. Dan rasa kami itu tidak ada yang mengetahui kecuali kami sendiri. Bagaimanapun kami menjelaskan kepada ibu pura-pura tuli. Tidak mau mendengar dan tidak mau memahami. Suka lelakian mendengarnya. Kayak apa lelakian, akorkan kita kawin lagi. Bo, lihat deh, nanya akor laki siapa tuh? Hati-hati dia mulai laki ada gini kalau dia. Mau bener akor ya. Ada mau boleh. Ya sudah ya lelakiannya lamunnya bibinian ini sudah kita ketahui bagaimana pendirian mereka, bagaimana kehendak mereka tetap ingin mereka satu-satunya, akan tetapi ya pintar-pintar kita aja lah lagi kayak itu. Dah mau kembali ke pembahasan. Jadi zaman wayah ini nih disuruh kita bercakap kawin, apalagi bibinian lakasik dikawinakan. Jangan mahadang kaina karena fitnahnya bibinian dia lebih besar. Naudzubillah min dzalik. Apalagi anak ini sudah terbiasa pergaulan bebas Pak Ibu naik tengah malam, siapa kawannya bergaul kita kada tahu. Apalagi mun kita jadi orang tua bungol masalah teknologi, bahaya. Kakan-kakan kita pintar main gadget, main HP.
Sedangkan kita kadang mengerti masalah HP, bahaya tuh ya. Makanya jadi orang tua kita nih penting juga belajar. Bisa belajar memusut HP nang bapusut. Jangan sampai kita dibungulani oleh kekanakan. Sesekali anak-anak kita tuh dikontrol, apa isi HP-nya. Kalau anak kita memakai sandi, memakai kata kunci, paksa ini membuka. Supaya anak kita ada macam-macam. Karena pian kada tahu apa yang tersembunyi di dalam HP anak-anak pian. Bisa jadi anak pian berhubungan gelap dengan seseorang. Bisa jadi anak pian menyimpan video-video yang haram, menyimpan foto-foto yang haram. Pian jadi boitan tanggung jawab lo lawan anak. Dan ini termasuk bagian tugas orang yang sudah bisi anak. Jangan tahu hendak beenak aja, mendidik ini penting. Mau ulahnya gempel. Mendidik yang itu nah yuk. Apalagi anak yang bibinya. Dan makanya kan sampai Nabi itu bersabda, bila bisi anak bibinya bertiga terus berhasil mendidik sampai ia menikah, maka orang tuanya insya Allah masuk surga. Kenapa diberikan hadiah seperti itu? Karena berat mendidik anak bibinya. Beda dengan mendidik anak lelaki. Lelaki kita nyaman. Adalah kadang-kadang lelaki betiana. Ada Paling gunung. nyaman yang diulang. Tapi itu pun Ada akhirnya gunung kada lagi. kelihatan. Beda dengan bibinya. Mun sudah betiana maulah paruh tebak kimpas. Siapa? Jangan kimpis. Kenal. Kenal sebulan begenal Tabila. Lagi nih kah? Hanya pacah. Akhirnya Ya, benar di rumah di mana? ayo yang bisi anak bibian bujang-bujangan lakasi dicariakan. Bermobil kan apa lah ada tangan. Cariakan biar tidak suatu aib. Dengarkan, tidak suatu aib bagi orang tua mencarikan jodoh anaknya dan menawarkan anak perempuannya kepada orang soleh. Tidak aib. Nandangan Siti Khadijah, siapa nang malamar Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad nang malamar Siti Khadijah? Jangan Atau dimatai, Khadijah nang malamar menandangan. Nabi Muhammad? Baca dalam manakib Siti. Menandangan, Siti jangan dimatai. Khadijah mengirim utusan namanya Nafisah binti mana nang Ummi, ceramahnya lah. Nafisah nama utusannya binti Oh, iya. Umayyah kalau nggak salah. Nafisah Iya, binti kaina- Umayyah kaina diutus oleh Sayyidah Khadijah Kaina bilang. padahal kan lawan Muhammad hendakkah kawin. Mun hendak kawin ada aja pilihannya. Khadijah nama lamar Nabi Muhammad. Tidak suatu aib bagi orang tua menawarkan anaknya kepada orang soleh. Bila pian tak dapat orang soleh, tak dapat orang alim, tak dapat orang ahli ibadah, tawarkan anak pian lawan sidin. Bah guru aja beri supan aja ada. Nang memberi supan itu, pian mencari calon menantu, kurangnya sugih. Terus pian tawarkan anak pian, kada tahu disupan karena monte kesugihannya. Tahuan jadi mintuha mata duitan. Itu kada tahu disupan. Kalau menawarkan kepada yang paham agama itu suruhan Rasulullah, "Fadfar bidatid din taribat yada." Pilih nang karena agama pasti bahagia. Mun pian menawarkan kepada orang kaya, ampun maaf, kayanya bodoh ilmu agama, jelas anak pian akan diperlakukan macam-macam kaidah. Karenanya bodoh ilmu agama, karena ia jadi lelaki merasa sugih, tidak segan-segan tangannya melayang kepada bininya. Bisa jadi kadangnya kada paham agama. Tapi kalau orang paham agama berpikir nangka kayak itu, mahantam bini kada boleh. Apalagi orang mbah nikah toh, aku nih pengantin tuh ada percaya. Pengantin ada kan ada baca sigat taklik. Sigat taklik tuh bahasa kita talak begantung. Talak begantung bila ditatak gugurnya. Apa di antara persyaratan yang diucapkan laki mbah nikah? Saya berjanji tidak memukul atau menyakiti badan istri saya. Berarti bila menampeleng karena atau menawak bini pakai panci. Aku panci karena muha bini. Lalu syarat peampihannya bini mengaduakan ke kantor urusan agama dan pengaduannya diterima oleh pengadilan,
lalu ia membayar 10.000 sebagai ganti, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Jatuh talak, tuh talak bergantung siga taklik pengarangnya. Nah makanya kita tuh bila hendak kawin belajar dahulu. Kawin memang disuruh oleh Nabi. Saat kita nih bujangan disuruh kita nih kawin.